Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Selasa 9 Agustus, dalam pekan biasa yang ke-19. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12-14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu kata Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali untuk mencermati pertanyaan para murid dan jawaban yang diberikan Yesus kepada para murid. Para murid Yesus datang dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Jika mencermati pertanyaan ini, mungkin jawabannya seharusnya adalah Yesus menunjuk orang-orang tertentu, menyebut nama atau kelompok tertentu. Tapi Yesus, dilihat dari jawabannya, tidak menyebut nama atau menunjuk kelompok tertentu, tapi menawarkan sebuah cara. Apa yang mau dikatakan Yesus? Dengan demikian, jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga bukan orang per orang, tetapi semua orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya saja dikatakan ada beberapa cara yang harus digapai atau dilakukan untuk masuk dalam kerajaan surga itu. Maka kalau kita melihat pertanyaannya, seharusnya bagaimana cara untuk bisa masuk kerajaan surga? Karena semua orang berpeluang untuk masuk kerajaan surga itu dan terbesar dalam kerajaan surga itu. Dari sabda Tuhan hari ini, paling tidak ada 3 poin yang menjadi cara atau jalan untuk bisa menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Yang pertama, dikatakan bahwa yang mau terbesar dalam kerajaan surga hendaklah ia bertobat. Poin pertama, bertobat. Bertobat mengarahkan hati pada Tuhan. Dan demikian ajaran-ajaran yang ditampilkan oleh Tuhan menjadi pedoman iman yang menuntun hidup seseorang untuk mengarahkan diri kepada jalan itu, kepada Tuhan. Bertobat artinya membalikkan diri kepada Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, yang juga sangat menarik dikatakan Yesus adalah seperti atau menjadi seperti anak kecil. Tentu banyak keutamaan-keutamaan yang bisa ditampilkan anak kecil yang bisa kita pelajari. Tapi ada satu poin pokok yang menarik untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Seorang anak kecil itu tergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Ia memasrahkan dirinya pada orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Dengan demikian, menjadi seperti anak kecil, salah satu unsur yang dibutuhkan untuk masuk dalam kerajaan surga adalah iman. Memasrahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Tidak hanya mengandalkan diri, tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi sungguh
berpaut pada Tuhan, sungguh memasrahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Itulah mungkin yang bisa kita tarik sebagai keutamaan ketika Yesus mengatakan menjadi seperti anak kecil. Dan poin yang ketiga juga yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang mau menerima atau mencari orang yang sesat. Dalam Injil hari ini juga dikisahkan bahwa seorang gembala yang baik adalah orang yang mau mencari dombanya yang sesat. Mungkin seperti inilah cara yang bisa kita tunjukkan bagaimana dengan cara itu kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Seringkali kita pilih teman dalam berelasi. Seringkali kita membiarkan orang lain yang sesat. Seringkali kita menganggap remeh orang-orang tertentu. Yesus dengan cara ini mau mengatakan kepada kita, orang yang menjadi bagian dalam kerajaan surga adalah orang yang mau mencari yang sesat, orang yang mau bersahabat. Ini adalah kesaksian hidup. Poin yang ketiga ini adalah misi kita di dunia, yakni mau berelasi dengan siapa saja, mau membangun persahabatan dengan siapa saja. Dengan demikian iman kita juga ini berbicara banyak dalam kehidupan masyarakat. Semoga sabda Tuhan hari ini yang ditampilkan ini dengan cara-cara itu, 3 cara: bertobat, memasrahkan diri kepada Tuhan, dan mau membangun relasi dengan orang banyak sebagai unsur misi di tengah dunia, kita semua mendapat bagian dalam kerajaan surga kelak. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.